Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Aditya dengan nomor pokok 20 21 22 111. Saya berasal dari kelas C program studi pendidikan bahasa Inggris. Pada kesempatan kali ini, dalam tugas video mata kuliah pendidikan Pancasila, saya akan menyampaikan tentang implementasi nilai Pancasila dari sila ke-1 sampai sila ke-5. Berikut akan saya sampaikan. Sila pertama merupakan sila yang menjadi dasar bagi sila-sila lainnya yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Berikut implementasinya. Pertama, menjalankan ibadah sesuai perintah agama. Ketika kita telah memeluk suatu agama tertentu, maka kita terikat untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan dari agama tersebut. Wujud dari iman dan takwa itu adalah kita menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Salah satu perintah dalam agama adalah mengamalkan ibadah. Oleh karena itu, menjalankan ibadah sesuai agama adalah bentuk penggunaan sila pertama. Kedua, meningkatkan rasa toleransi di tengah masyarakat. Dengan meningkatkan rasa toleransi di tengah masyarakat, dengan adanya toleransi, maka di antara pemeluk agama akan saling menghormati dan tercipta kedamaian dan ketertiban. Ketiga, mempercayai adanya Tuhan yang Maha Esa. Dengan mempercayai adanya Tuhan, maka kita akan berhati-hati dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia ini, dan dengan mempunyai kepercayaan kita diberi tuntunan untuk bisa menjalani hidup dengan hukum-hukumnya. Selanjutnya, sila kedua, Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Mengandung pengertian bahwa seluruh manusia merupakan makhluk yang beradab dan memiliki keadilan yang setara di mata Tuhan. Berikut implementasinya. 1. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antara sesama manusia. Setiap manusia mempunyai martabat, sehingga tidak boleh melecehkan manusia yang lain atau menghalangi manusia lain untuk hidup secara layak, serta menghormati kepunyaan atau milik orang lain, serta menjalankan kewajiban atau sesuatu yang harus dilakukan sesama manusia, yaitu menghormati hak manusia lain seperti hidup, persamaan, dan hidup layak. Kedua, saling mencintai sesama manusia. Terhadap sesama manusia yang berbeda baik agama, suku, pendidikan, ekonomi, kita harus tetap memiliki keinginan untuk mencintai sesama manusia, yaitu rasa memiliki dan kemauan berkorban untuk sesama manusia sehingga tercipta hidup rukun, damai, dan sejahtera. Ketiga, tidak semena-mena terhadap orang lain. Semena-mena berarti berwenang-wenang, bersebelah, dan tidak berimbang. Oleh sebab itu, perilaku setiap manusia terhadap orang tidak boleh sewenang-wenang, harus menjunjung hak dan kewajiban. Selanjutnya, sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Merujuk pada persatuan yang utuh dan tidak terpecah belah atau bersatunya bermacam-macam perbedaan suku, agama, dan lain-lain yang berada di wilayah Indonesia. Berikut implementasinya. Yang ke-1, menumbuhkan rasa cinta tanah air dan menjaga nama baik Indonesia. Contohnya dengan menggunakan produk buatan Indonesia. Kedua, saling membantu dan berteman baik tanpa membedakan suku, agama, budaya, dan ras. Ketiga, bekerja sama, contohnya gotong royong, membersihkan lingkungan, rumah, dan sekitarnya. Empat, saling menjaga toleransi antar teman dan masyarakat yang berbeda suku dan agama. Kelima, saling menghormati satu sama lain dan saling menghargai. Selanjutnya sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mengandung nilai kerakyatan, artinya kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Nilai ini erat kaitannya dengan sistem pemerintahan demokrasi di Indonesia, yakni pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, serta untuk rakyat. Berikut implementasinya. Ke-1, mengutamakan musyawarah. Untuk bisa menyelesaikan masalah sebagai warga negara Indonesia, kita harus melakukan dengan musyawarah. Musyawarah ini bertujuan untuk mendapatkan pemecahan masalah yang tepat dan sesuai dengan keinginan masing-masing pihak.
Tak hanya untuk menyelesaikan masalah, musyawarah juga bisa dilakukan untuk mengambil sebuah keputusan. Kedua, mendahulukan kepentingan banyak orang. Dalam bermasyarakat, kita tidak boleh egois atau ingin menang sendiri. Hal itu karena kita harus mendahulukan terlebih dahulu kepentingan banyak orang. Jadi, saat ingin mengambil suatu keputusan, lihatlah terlebih dahulu apakah itu akan baik untuk banyak orang atau tidak. Selanjutnya sila kelima, yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya, kita sebagai warga negara harus mendapatkan keadilan dan juga bersikap adil. Berikut implementasinya. 1. Bersikap adil. Dalam melaksanakan kegiatan antar manusia, untuk tidak saling pilih kasih. Pengertian adil juga sesuai dengan kebutuhan manusia untuk hidup layak dan tidak diskriminatif terhadap sesama manusia yang ditolong. Kedua, menghormati hak-hak orang lain. Butir ini menghendaki setiap manusia untuk menghormati hak orang dan memberikan peluang orang lain dalam mencapai hak, dan tidak berusaha menghalang-halangi hak orang lain. Ketiga, bersama-sama berusaha mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Adanya usaha bersama-sama antara warga negara dalam mencapai masyarakat yang adil dan makmur, mengembangkan kerjasama tim, belajar organisasi merupakan contoh dalam membangun usaha bersama. Keberhasilan tidak dapat dicapai dengan usaha sendiri, namun usaha bersama-sama akan menjamin pencapaian keberhasilan dan memperkecil risiko kegagalan. Itulah implementasi nilai-nilai Pancasila dari mulai sila pertama sampai sila kelima. Terima kasih sudah menyempatkan untuk menyimak video ini sampai akhir. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.